Mari Bu, silakan masuk. Ya, Silakan duduk. Apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Kenalkan dulu ya Bu, saya Bu Bidan Sri Muji Rahayu. Adakah yang bisa saya bantu untuk hari ini? Ya, saya Nyonya H, umur saya 36 tahun. Ya. Ini saya hamil anak ketiga. Oke. Diperkirakan usia kandungannya 34 minggu. Oke. Terus apa keluhannya Ibu? Ini kakinya saya bengkak-bengkak itu Bu. Oke. Bentar ya Bu. Ya. Ini ya Bu ya. Tak ulang ini ya Bu ya. Tadi yang dikeluhkan apa Bu, kakinya bengkak? Iya. Selain itu apa lagi Bu? Ya kayak apa? Kesemutan. Ada kesemutan. Iya. Ibu untuk selama ini Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang tanda bahaya kehamilan Ibu? Iya, sedikit. Iya. Apa Bu yang Ibu tahu? Tensi tinggi, Iya. keluar cairan dari jalan lahir, Hmm. dan pembekakan pada kaki. Iya. Baik, kita samakan dulu ya Bu, kita ulang bersama ya. Untuk tanda bahaya kehamilan ini ada memang banyak ya Bu, tapi kita fokus pada bahaya kehamilan pada trimester 3, yaitu ring 32 sampai dengan 40 minggu kehamilan ya. Tanda bahaya yang ada pada trimester 3 ini yang harus kita perhatikan yang paling utama yaitu adalah preeklamsia. Preeklamsia itu adanya, terus kemudian gerakan janin yang kurang yang harus Ibu pahami dulu ya. Terus kemudian perdarahan, pervaginan dan ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu ditandai dengan keluarnya cairan dari jalan lahir itu yang tidak terasa di trimester yang 3 ya. Terus ya Bu ya, kemudian Ibu ini untuk apa Bu? Pernah mendengar kata preeklamsi Bu? Belum. Belum pernah nih. Jadi gini ya Bu ya, Ibu harus tahu dan Ibu dan keluarga harus tahu bagaimana tanda-tanda preeklamsi itu. Yaitu tanda yang pertama, tanda-tandanya adalah pandangan mata kabur ya. Jadi rasanya kok ada kayak buram-buram gitu. Kemudian ada sakit kepala yang berat dan menetap. Jadi sakitnya itu sakit sekali dan tidak hilang-hilang Bu ya. Terus nyeri ulu hati, jadi sering sakit di ulu hatinya. Kemudian ada bengkak di tangan atau di kaki ya. Terus tanda bahayanya terhadap kalian itu yang bisa menyebabkan kejang atau kematian. Kalau preeklamsi itu bisa mengakibatkan adanya kejang atau bisa kematian baik ibu maupun ke janinnya. Sudah paham Ibu untuk yang preeklamsia nggih. Kemudian ada lagi nggih gerakan janin yang kurang tadi nggih, yaitu apabila kurang dari 10 kali per 12 jam. Jadi kan kalau kita itu istilahnya pakai melek ya Bu, itu kan bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sekitar kan 12 jam. Nah, kita rasakan apabila dalam 12 jam itu gerakannya kurang dari 10 kali gitu, itu sudah menunjukkan adanya bahaya bagi janin gitu, atau disebut juga dengan gawat janin dan kematian di dalam rahim. Jadi kalau gerakannya berkurang kurang dari 10 kali itu tanda-tanda adanya kekurangan oksigen dalam tubuhnya dihubungi sehingga bayi itu bisa mengalami kematian di dalam rahim ya. Terus kemudian tanda bahaya yang selanjutnya yaitu perdarahan ya, yang perdarahan baik yang berupa bercak maupun mengalir yang biasa disebabkan oleh solusi plasenta nih. Solusi plasenta niku adalah perdarahan yang disertai hubungan perut. Jadi ini pas belum saatnya mau lahir toh Bu, tapi Ibu sudah merasakan perutnya sangat nyeri, kemudian keluar darah dari jalan lahir.
itu kemungkinan adanya plasentanya atau area ini sudah lepas, sudah tanda-tanda pelepasan. Bisa juga perdarahan yang disertai tanpa adanya rasa nyeri. Niku disebabkan karena niki Bu, plasentanya letak rendah. Jadi plasentanya bukan ada di atas tapi di tepi jalan lahir, jadi di sekitar itu. Jadi setiap ada kontraksi apa itu menimbulkan adanya satu perdarahan, dan itu tidak dirasitin apa Bu, dengan rasanya tidak ada rasa nyeri, jadi cuma keluar darah terus. Dan bahayanya terhadap penjenengan sama terhadap beban juga, kalau penjenengan juga tadi bisa menyebabkan adanya shock, kemudian kematian juga. Untuk bayinya bisa menyebabkan kegawatan janin dan bisa mengarah ke kematian. Paham Ibu? Iya. Terus Ibu yang selanjutnya itu juga tadi kan saya sebutkan ada preeklamsia, kemudian ada gerakan janin yang kurang, ada perdarahan, dan yang terakhir adalah keluar cairan per vaginam. Jadi keluar cairan dari jalan lahir yang dan tidak kita sadari cairan itu melalui jalan lahir, tapi berbau agak anyir, baunya itu khas. Sudah pernah waktu kan ada anak ketiga jadi kan sudah tahu, oh ini kok baunya nggak enak, ini kayaknya kok bukan pipis tapi kok keluar tanpa kita terasa, tahu-tahu keluar. Itu bisa menyebabkan adanya kegawatan jalinan untuk kegawatan untuk janin, bisa menjadikan infeksi pada janin dan juga menyebabkan kematian pada janin. Apakah Ibu pernah selama kehamilan ini pernah mengalami tanda-tanda seperti itu Bu? Belum. Jam apa gitu? Belum. Jangan sampai ya Bu ya. Ibu nanti apabila Ibu merasakan salah satu dari apa yang saya sampaikan tadi, Ibu segera saja menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Bisa melalui WA, nanti bisa komunikasi dengan kami atau dari rumah sakit yang terdekat, atau langsung bisa ke dokter kandungan yang terdekat yang selama ini mungkin Ibu kunjungi. Ibu bisa kita review kembali tanda bahaya yang di trimester 3 apa saja Bu? Tadi contohnya preeklamsia, terus gerakan janin kurang dari 10 kali dalam 12 jam, terus terjadinya pendarahan dan air ketuban pecah dini. Perdarahan dari jalan lahir baik Ibu, ini Ibu sudah paham. Nanti apabila Ibu terjadi tanda gejala tadi langsung segera ke rumah sakit atau ke dokter. Saya rasa cukup ya Bu ya untuk pertemuan kita. Semoga Ibu diberikan selalu kesehatan, tidak mengalami salah satu tanda tersebut tadi. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Sama-sama ya. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Silakan.